Selamat datang di channel Satu Senenan, tempat belajar menuju pintar. Pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi latihan soal UTS kelas 4 tema 6 materi pembelajaran IPS. Oke, kita langsung saja masuk ke materi pembelajaran IPS KD 3.1. Nomor 1. Pengertian sumber daya alam adalah A. Segala sesuatu yang ada di hutan. B. Segala sesuatu yang ada di alam. C. Segala sesuatu yang ada di rumah. D. Segala sesuatu yang ada di alam dan kita butuhkan. Pengertian dari sumber daya alam adalah D. Segala sesuatu yang ada di alam dan kita butuhkan. Kita lanjut ke nomor 2. Kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia adalah A. Hewan dan tumbuhan. B. Potensi alam. C. Potensi tambang. D. Sumber daya alam. Kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia yaitu D. Sumber daya alam. Nomor 3. Aktivitas pertanian, peternakan, dan perkebunan sangat cocok di daerah A. Dataran tinggi. B. Dataran rendah. C. Daerah pantai. D. Gurun. Aktivitas pertanian, peternakan, dan perkebunan sangat cocok di daerah A. Dataran tinggi. Jika di dataran rendah, aktivitas yang sangat cocok yaitu sebagai perdagangan, produksi barang, dan menjadi karyawan, karena di dataran rendah terdapat banyak pabrik. Yang C, daerah pantai, aktivitas yang sangat cocok yaitu nelayan, petani garam, dan perikanan. Yang D, daerah gurun, aktivitas yang sangat cocok yaitu sebagai peternak unta atau petani kurma. Kita lanjut ke nomor 4. Yang merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui kecuali A. Air. B. Minyak bumi. C. Tumbuhan. D. Udara. Sumber daya alam yang dapat diperbarui kecuali itu yang tidak, berarti B. Minyak bumi. Jadi air, tumbuhan, dan udara merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kita lanjut ke nomor 5. Sumber daya alam yang dapat tersedia kembali dalam waktu yang cepat sehingga tidak dapat habis merupakan pengertian dari A. Sumber daya alam. B. Sumber daya alam dapat diperbarui. C. Kondisi alam. D. Sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat tersedia kembali dalam waktu yang cepat sehingga tidak dapat habis merupakan pengertian dari B. Sumber daya alam dapat diperbarui. Sedangkan sumber daya alam tidak dapat diperbarui, pengertiannya yaitu kebalikannya, sumber daya alam yang tidak tersedia dalam waktu yang cepat atau tersedianya dalam waktu yang lama sehingga cepat habis. Kita lanjut ke nomor 6. Agar sumber air tetap dapat diperbarui, sebaiknya A. Membersihkan lingkungan. B. Menanam pohon di tepi sungai. C. Membuang sampah di sungai. D. Menanami kembali hutan yang gundul. Agar sumber air tetap dapat diperbarui, sebaiknya
D. Menanami kembali hutan yang gundul. Nomor 7. Pemanfaatan hewan sebagai bahan sandang adalah titik-titik. A. Kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah. B. Ayam sebagai sumber makanan. C. Kulit biri-biri digunakan sebagai bahan pembuat jaket. D. Kuda dimanfaatkan untuk menarik pedati. Hewan yang dimanfaatkan sebagai bahan sandang yaitu C. Kulit biri-biri digunakan sebagai bahan pembuat jaket. Kita lanjut ke nomor 8. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui misalnya adalah titik-titik. A. Air, gas bumi, batu bara. B. Tanah, gas bumi, batu bara. C. Minyak bumi, gas bumi, batu bara. D. Hewan, tumbuhan, air, dan tanah. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu C. Minyak bumi, gas bumi, dan batu bara. Nomor 9. Tumbuhan yang digunakan untuk perabotan rumah tangga adalah titik-titik. A. Pohon pisang. B. Pohon jati. C. Pohon tebu. D. Pohon kaktus. Tumbuhan yang digunakan untuk perabotan rumah tangga yaitu B. Pohon jati. Pohon jati ini biasanya digunakan dibuat untuk menjadi kursi, lemari, pintu, dan lain sebagainya. Kita lanjut ke nomor 10. Yang harus dihindari dalam pemanfaatan sumber daya alam adalah titik-titik. A. Penebangan liar. B. Tidak membuang sampah di sungai. C. Menangkap ikan dengan kail. D. Menggunakan BBM dengan hemat. Yang harus dihindari dalam pemanfaatan sumber daya alam yaitu A. Penebangan liar. Kita lanjut ke nomor 11. Keberadaan sumber daya alam sangat terbatas. Oleh karena itu, pemanfaatannya harus titik-titik. A. Bijaksana. B. Semaunya. C. Berlebihan. D. Terus-menerus. Keberadaan sumber daya alam sangat terbatas. Oleh karena itu, pemanfaatannya harus A. Bijaksana. Kita lanjut ke nomor 12. Pekerjaan berikut ini yang memanfaatkan sumber daya alam adalah titik-titik. A. Guru. B. Arsitek. C. Petani. D. Dokter. Pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya alam yaitu C. Petani. Karena apa? Karena petani memanfaatkan sumber daya alam berupa lahan atau tanah, air, dan tumbuhan untuk kegiatan pertanian. Kita lanjut ke nomor 13. Peta yang berisi informasi tertentu dinamakan titik-titik. A. Peta tematik. B. Skala peta. C. Peta dunia. D. Peta topografi. Peta yang berisi informasi tertentu dinamakan dengan A. Peta tematik. Jika B. Skala peta adalah perbandingan jarak pada peta terhadap jarak sebenarnya. Yang C. Peta dunia adalah bentuk peta yang menggambarkan sebagian atau seluruh permukaan bumi. Yang D. Peta topografi adalah peta yang mempunyai ciri khusus yang memperlihatkan keadaan bentuk bumi dan dimensinya ditandai dengan adanya skala besar dan lebih detail.
Kita lanjut ke nomor 14. Tebu, karet, dan kopi merupakan contoh tanaman titik-titik. A. Pangan, B. Pokok, C. Industri, D. Obat. Tebu, karet, dan kopi merupakan contoh tanaman. C. Industri. Jika A. Pangan, contohnya jagung, beras, singkong, ubi, dan kentang. Yang tanaman pokok pun sama, contohnya yaitu jagung, beras, singkong, ubi, dan kentang. Sedangkan D. Tanaman obat, contohnya kunyit, lengkuas, temulawak, daun kemangi, mengkudu, jahe, dan kencur. Kita lanjut ke nomor 15. Berikut ini yang merupakan manfaat tembaga adalah titik-titik. A. Sebagai bahan bakar kendaraan, B. Sumber energi, C. Bahan baku industri semen, D. Bahan baku pembuatan peralatan listrik. Manfaat tembaga yaitu sebagai D. Bahan baku pembuatan peralatan listrik. Kita lanjut ke nomor 16. Di Sumatera Utara terdapat tempat penambangan emas, yaitu di titik-titik. A. Melabuh, B. Rejang Lebong, C. Cikotok, D. Tapanuli Selatan. Tempat penambangan emas di Sumatera Utara berada di D. Tapanuli Selatan. Jika A. Melabuh itu terdapat di Aceh, sedangkan B. Rejang Lebong terdapat di Bengkulu. Yang C. Cikotok ini terdapat di Banten. Kita lanjut ke nomor 17. Provinsi Jawa Tengah terdapat penambangan minyak bumi di titik-titik. A. Bengkalis, B. Cepu, C. Sorong, D. Tarakan. Provinsi Jawa Tengah yang ada penambangan minyak bumi terdapat di B. Cepu. Nomor 18. Bahan tambang yang dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan batu baterai adalah titik-titik. A. Batu bara, B. Nikel, C. Pasir kuarsa, D. Mangan. Bahan tambang yang dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan batu baterai adalah D. Mangan. Jika bahan tambang batu bara dimanfaatkan untuk bahan bakar pembangkit listrik. Yang B. Nikel digunakan sebagai pembuat uang logam. Yang C. Pasir kuarsa ini digunakan sebagai pembuatan kaca. Kita lanjut ke nomor 19. Negara Indonesia dikenal dengan sebutan negara titik-titik karena sebagian besar masyarakatnya bermata pencarian sebagai petani. A. Maritim, B. Kepulauan, C. Kelautan, D. Agraris. Negara Indonesia dikenal dengan sebutan negara D. Agraris karena sebagian besar masyarakatnya bermata pencarian sebagai petani. Kita lanjut ke nomor 20. Pengikisan tanah yang disebabkan oleh gelombang air laut yang besar disebut titik-titik. A. Abrasi, B. Erosi, C. Tsunami, D. Banjir. Pengkikisan tanah yang disebabkan oleh gelombang air laut yang besar disebut dengan A. Abrasi. Jika erosi adalah proses alami pengikisan tanah lapisan atas oleh air, angin, atau es.
Yang C, tsunami adalah gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut seperti gempa bumi. Yang D, banjir adalah fenomena alam yang bersumber dari intensitas curah hujan tinggi dan lama. Kita lanjut ke nomor 21. Untuk menghindari longsor, rumah adat Kampung Naga dibangun di atas titik-titik. A. Gunung, B. Bebatuan, C. Bukit, D. Tanah. Untuk menghindari longsor, rumah adat Kampung Naga dibangun di atas B. Bebatuan. Kita lanjut ke nomor 22. Perhatikan gambar berikut ini. Ya. Pada gambar di samping merupakan rumah adat suku titik-titik. A. Bugis, B. Minangkabau, C. Batak, D. Madura. Pada gambar di samping merupakan rumah adat suku B. Minangkabau. Rumah adat suku Minangkabau ini dinamakan dengan rumah gadang. Jika A. Suku Bugis, rumah adatnya perhatikan ya, dinamakan rumah panggung. Yang C. Rumah adat suku Batak, perhatikan gambarnya ya, dinamakan rumah bolon. Yang D. Rumah adat suku Madura, perhatikan ya, dinamakan rumah Tanean Lanjang. Sekian dan terima kasih sudah mampir di channel Satu Senenan. Semoga anak yang belajar di channel ini bisa menjadi anak yang pintar, berbakti kepada orang tua, serta bisa berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Amin.